Jadi di sini awal mula YouTube ya, dari sejauh pencaharian saya itu berawal di 2010. Meskipun YouTube telah ada di Amerika Serikat jauh sebelum itu. Hanya saja YouTube di sini di tahun 2010 hanya sebagai tempat sarana men-share, mengupload video begitu saja secara terbatas ya. Durasinya nggak bisa terlalu lama pada saat itu, tahun 2010 ya. Jadi ini awal mula YouTube diperkenalkan di sini. Jadi biasa tuh teman-teman ketika mau melihat channel-channel dari kreator-kreator yang sudah lama, umumnya itu paling tidak 2010 ya. Jadi itu timeline YouTube awal mula diperkenalkan YouTube di Indonesia. Kalau di negara lain beda lagi ya. Kalau di Amerika Serikat itu pencetus YouTube pertama kali kalau saya tidak salah itu ada video namanya video zoo, artinya kebun binatangnya. Dan itu kali pertamanya saya pikirnya tahun 2000-an juga ya pada saat itu. Namun di Indonesia agak di belakang, dan pada saat 2010 itu YouTube belum memberikan penghasilan apapun teman-teman. Belum mengenal yang namanya AdSense ya pada tahun 2010. Nah, hingga tahun 2011 di Indonesia YouTube meluncurkan bagaimana caranya tontonan yang teman-teman upload, video yang teman-teman upload itu bisa berpenghasilan, bisa mendapatkan royalty. Nah, tentu di sini diberikanlah target kepada kreator bagaimana video itu memikat para penonton. Nah, diberikanlah target bahwa 10.000 view aja. Jadi bukan jam tayang, hanya view ya teman-teman ya. Jadi 10.000 view dalam artian video kita, misalkan kita memiliki 10 video, ya cukup satu aja ya yang bisa kita bisa dapatkan monetisasi. Seperti itu. Kemudian di tahun 2011 itu disitulah diluncurkan pertama kali aturan YouTube terkait tentang 10.000 view. Nah, menjadi pertanyaan, apakah dimonetisasi hanya satu video? Artinya gini, ketika misalkan kita mengupload 10 video, apakah harus 10 video itu memiliki 10.000 view? Kalau dari kita mengadopsi di Facebook, Facebook itu kan masih seperti ini ya. Jadi di Facebook itu monetisasinya per video, bukan per channel ya, bukan per halaman Facebook. Jadi saya masih berasumsi pada saat itu, karena tahun 2011 itu saya masih baru-baru tamat SMA ya, jadi belum terlalu menggelut ini. Jadi 10.000 view itu kayaknya masih seperti Facebook. Secara kan sosial media itu saling terkait satu sama lain. Jadi 10.000 view itu bisa dimonetisasi ketika satu video. Nah, kalau misalkan ingin video berikutnya dimonetisasi, view-nya harus 10.000 view juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian tahun 2017 ya, secara pencaharian saya dari tahun 2017. Jadi aturan 10.000 view itu dimungkinkan memberatkan ya, ataukah mungkin dimudahkan, saya nggak tahu. Sehingga karena minat teman-teman terkait tentang YouTube itu semakin banyak. Tahun 2017 itu juga Atta Halilintar sudah terkenal ya. Kayaknya bukan 2017 ya, mungkin di bawahnya 2017. Tapi jadi gini, tahun 2017 saya rangkum aja 2017 ya, mungkin ke bawah. 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang di situ sudah dipatenkan ya. Jadi ini dalam kurun waktu 12 bulan. Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang kreator, bagaimana bisa mengumpulkan 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang di waktu 12 bulan. Nah, inilah aturan yang harus dipenuhi baru bisa daftar monetisasi. Terus seiring berjalannya waktu, tahun 2021 ada aturan yang baru ditambahkan selain dari 1.000 subscribe 4.000 jam tayang, yaitu pedoman komunitas. Jadi di sini teman-teman tidak boleh melanggar pedoman komunitas. Nah, di tahun 2021 ini tentunya ini sudah mengadopsi aturan-aturan yang terbaru di YouTube, seperti halnya kontennya tidak melanggar pedoman komunitas, dalam artian bukan konten kekerasan, konten pelecehan, konten doktrin, pokoknya banyak ya di aturan pedoman komunitas. Teman-teman bisa melakukan searching di Google Engine ataukah pencarian di YouTube terkait tentang apa sih bunyi dari pedoman komunitas itu jika memang penasaran. Kemudian untuk tahun 2022 kemudian diluncurkan lagi hal yang terbaru, yaitu verifikasi 2 langkah.
Nah, menjadi 4 ya. Jadi aturan YouTube tahun 2022 itu menjadi 4. Nah, apa itu? Yaitu 1000 subscribe, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah dan pedoman komunitas. Jadi verifikasi 2 langkah kenapa dimunculkan? Karena ini menghindari yang namanya tindak pencurian channel ataukah skimming channel ataukah kejahatan di sosial media, dalam hal ini YouTube ya. Jadi kadang memang channel itu kadang direbut seperti itu. Saya juga merupakan korban dari pengambilan channel saya. Tahun 2018 saya buat channel itu direbut sama orang lain juga, orang barat ya. Entah bagaimana caranya mereka skimming ya kalau istilah kerennya. Nah, inilah dimunculkan tahun 2022 karena banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi sehingga verifikasi 2 langkah dimunculkan. Nah, teman-teman bisa rasakan tuh kalau seumpama ingin login channelnya di smartphone atau di PC atau di mana, pasti ada namanya verifikasi 2 langkah. Dan tahun 2022 ini sudah dipatenkan. Semua channel memiliki itu, dan kalaupun tidak, itu tidak bisa daftar monetisasi, teman-teman. Nah, apa yang tahun 2023 ini yang baru ya, teman-teman ya. Ini sudah diumumkan di YouTube melalui YouTube Kreator Indonesia, tapi belum dipatenkan sih, belum diumumkan secara resmi oleh support bantuan YouTube, bahwasanya untuk monetisasi ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama 1000 subscribe, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah dan pedoman komunitas. Terus yang kedua 1000 subscribe dan 10 juta view, kemudian verifikasi 2 langkah dan pedoman komunitas. Jadi ada 2 cara ya untuk mencapai syarat monetisasi dan bisa mendaftar. Tapi sebenarnya masih simpang siur sih, masih banyak pertanyaan yang bisa muncul di aturan 2023 ini.